studi kasus, sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang e-commerce mengalami kondisi penurunan bisnis yang sangat signifikan karena banyak investor yang ingin menarik mundur dana. Selain itu, respon publik terhadap produk yang ditawarkan sangat kurang. Oleh karena itu, demi menyelamatkan perusahaan, mereka terpaksa merumahkan hampir 40% karyawannya. Jika kami menjadi konsultan, kami akan menggunakan metode pemikiran desain untuk menemukan solusi yang inovatif dan juga membuat perubahan. Adapun langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini diantaranya, metode yang pertama yaitu ada empatis, di mana kami perlu melakukan analisis secara menyeluruh untuk memahami penyebab penurunan bisnis dari perusahaan startup ini. Apakah ada faktor internal? Atau justru memang ada faktor eksternal yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, kami terlebih dahulu akan melakukan riset dan juga observasi secara mendalam. Observasi yang kami lakukan yang pertama dengan mewawancarai beberapa pihak, di antaranya mewawancarai konsumen, karena dengan mewawancarai konsumen kita bisa memahami kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua kepada investor, dengan mewawancarai investor kita dapat memahami tantangan mereka ketika berinvestasi di perusahaan kita. Kemudian kepada karyawan perusahaan untuk memahami perkembangan perusahaan. Kemudian metode yang kedua ada define, di mana kami akan mengidentifikasi masalah inti yang menyebabkan penurunan bisnis ini. Lalu kami akan berfokus pada area yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu, seperti dengan meningkatkan pengalaman pengguna, strategi pemasaran baru, atau perubahan model bisnis. Metode yang ketiga ada ide, di mana kami akan mengatur sesi brainstorming atau sesi diskusi dengan beberapa pihak untuk menghasilkan ide-ide baru, yang mana ide tersebut akan kami pertimbangkan. Setelah mempertimbangkan ide, maka akan dihasilkan solusi. Solusi yang pertama ada pivot strategis, di mana kami dapat mengubah model bisnis, melakukan pengadaptasian terhadap produk, serta mempertimbangkan peluang baru. Dan yang kedua ada fokus pada pengalaman pelanggan. Karena pelanggan adalah prioritas utama, maka kami akan mencari cara untuk meningkatkan kualitas produk, serta selalu memberikan layanan yang terbaik dan juga responsif kepada pelanggan. Solusi yang ketiga ada strategi pemasaran yang inovatif. Kami akan melakukan kampanye pemasaran, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Dan yang terakhir, kami akan melakukan adaptasi terhadap perubahan pasar. Perusahaan harus memperluas saluran penjualan secara offline dan tak lupa untuk mengembangkan penjualan secara online. Dari semua solusi ini, maka langkah selanjutnya kami akan membuat prototipe. Prototipenya itu dapat berupa melakukan demo terhadap produk baru, melakukan kampanye pemasaran, atau melakukan perubahan tampilan pada nuansa situs web atau pada aplikasi. Serta kami akan melakukan strategi pengalaman pengguna yang lebih baik. Setelah membuat prototipe, kami akan melakukan uji prototipe dengan kelompok pengguna yang relevan, kemudian mengumpulkan umpan balik, dan yang terakhir menggunakan umpan balik sebagai evaluasi untuk meningkatkan solusi yang diusulkan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Melalui langkah-langkah di atas, kami dapat mengembangkan solusi yang inovatif, mencakup pengembangan produk baru, strategi pemasaran yang beradaptasi dengan tren belanja online, serta meningkatkan interaksi dengan konsumen melalui saluran offline.